Oke, seperti biasa di sini saya akan tes game lagi ya, melanjutkan tes game di Huawei P30, mantan flagship dari Huawei keluaran sekitar tahun 2018 yang lalu. Kemarin saja sudah tes game PUBG Mobile dan Mobile Legends, kalian bisa nonton videonya di channel ini. Di sini saya akan mencoba untuk bermain game Genshin Impact, apakah lancar buat bermain game Genshin Impact di Huawei P30 ini. Di sini saya akan setting untuk grafiknya. Untuk grafiknya ini saya akan setting di maksimal yaitu tertinggi, dan untuk FPS-nya sendiri ini saya akan setting di maksimal FPS ya, yaitu 60 FPS. Apakah lancar buat bermain game dengan grafik maksimal di Huawei P30 ini? Kelihatannya ini lancar ya, gambarnya tidak ngadat-ngadat di FPS 60 FPS di Huawei P30 ini. Nanti saya akan menceritakan pengalaman saya saat bermain game Genshin Impact di HP ini. Untuk spesifikasinya pasti teman-teman sudah pada tahu lah ya, spesifikasi Huawei P30 ya, ini termasuk HP flagship sih menurut aku, dan ini flagship keluaran dari Huawei seri terendah dari seri P, yaitu Huawei P30 ini seri regulernya ya, bukan seri Pro nya, dan tentunya pasti ada yang dipangkas di spesifikasi di Huawei P30 ini. HP ini menggunakan layar kecil yaitu 6,1 in, baterainya juga kecil yaitu 3650 mAh. Untuk chipsetnya HP ini tetap menggunakan chipset flagship dari Huawei yaitu Kirin 980 yang dipakai di Huawei P30 Pro atau Huawei Mate 30 Pro atau Huawei Mate 20 Pro. Jadi tetap menggunakan chipset flagship, tidak menggunakan chipset kelas low ataupun kelas mid. Untuk layarnya pun ini tetap menggunakan layar berjenis OLED, sudah HDR10 dan sudah in-display fingerprint. Untuk RAM-nya dan internalnya pun hampir sama, ini menggunakan RAM 6GB dan internal 128GB. Paling yang dipangkas di HP ini yaitu wireless chargingnya ya. HP ini tidak ada wireless chargingnya seperti HP-HP flagship pada umumnya yang menggunakan wireless charging, seperti Mate 20 Pro ataupun P20 Pro ataupun Mate 30 Pro yang menggunakan wireless charging. HP ini tanpa wireless charging, tapi menurut aku sih ini masih worth it ya digunakan di tahun ini. Untuk kualitas gambarnya saat bermain game Genshin Impact, menurut aku sih gambarnya cukup tajam dan sangat jernih sekali, sangat memanjakan mata sekali. Karena HP ini menggunakan layar berjenis OLED dan sudah HDR10. Tentu sangat mantap sekali buat bermain game sekelas Genshin Impact. Dan touchscreen-nya pun ini responsif, tidak ada kendala sama sekali, tidak ada ditut, tidak ada macet-macetan, dan touchscreen-nya ini menurut aku sih ini enak buat bermain game Genshin Impact. Secara performa juga HP ini menurut aku masih cukup ngebut ya. Untuk skor Antutunya kemarin saya sudah review, yaitu di angka sekitar 501 ribuan lah, sekitar angka segitu. Dan menurut aku sih chipsetnya ini masih kenceng dan masih sangat worth it sekali digunakan di tahun ini. Buat bermain sekelas Genshin Impact ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Saya menggunakan HP ini untuk bermain game Genshin Impact kurang lebih 30 menitan. Saya tidak mengalami kendala yaitu macet-macetan ataupun frame drop. Ya meski ini menggunakan grafik maksimal yaitu di tertinggi dan 60 fps, tapi ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Saat bermain game Genshin Impact kurang lebih 15 menitan saya sudah mulai kerasa panas di HP ini. Ya tidak cuma anget ya, tapi panas. Tapi menurut aku masih nyaman buat bermain game Genshin Impact meski tanpa softcase maupun fan cooling. Jadi menurut aku sih walaupun ini sedikit agak panas tapi tidak sampai overheat atau sampai kepanasan. Ya cuma anget-anget saja tapi tergolong panas lah menurut aku. Tapi masih nyaman buat bermain game Genshin Impact lama-lama di HP ini. Setelah bermain kurang lebih 30 menitan menggunakan HP ini, untuk panasnya menurut aku stabil, jadi tidak sampai kepanasan ataupun overheat di HP ini. Jadi menurut aku sih ini masih nyaman buat bermain game Genshin Impact lama-lama di HP ini. Oke, lanjut ke baterainya yang kapasitasnya kecil yaitu cuma 3650 mAh. Di tahun ini mungkin terasa kurang ya. Di Huawei P30 ini menurut aku sih cukup boros atau bisa dibilang boros banget. Saya bermain kurang lebih 30 menitan di HP ini, baterainya berkurang sekitar 25%-an. Jadi menurut aku sih ini cukup boros atau bisa dibilang boros di tahun ini. Mungkin setiap device ketahanan baterainya berbeda-beda ya, tapi di HP saya menurut aku sih cukup boros atau bisa dibilang boros. Apabila teman-teman ada pengalaman lain saat bermain game Genshin Impact di Huawei P30, monggo ceritakan saja di kolom komentar. Bagikan pengalaman kalian saat bermain game Genshin Impact di Huawei P30 di tahun ini. Jadi pertanyaannya, apakah HP ini masih worth it buat bermain game Genshin Impact di tahun ini?
Ini pendapat pribadi saya, boleh setuju juga boleh tidak. Menurut aku dari segi performa layarnya juga HP ini masih worth it di tahun ini. Buat bermain game Genshin Impact, Mobile Legends maupun PUBG Mobile, HP ini masih worth it atau bisa dibilang sangat worth it di tahun ini. Secara performa juga masih lumayan ngebut atau masih bisa dibilang ngebut buat bermain game. Layarnya juga menurut aku cukup lega meski kedengarannya kecil yaitu 6,1 in, tapi buat bermain game menurut aku cukup lega, tidak terlalu kekecilan seperti layar yang ukurannya di bawah 6 in. Dibuat main game juga HP ini masih cukup nyaman ya meski kedengarannya layarnya kecil. Jadi menurut aku sih masih worth it buat bermain game di tahun ini. Paling terkendala hanya di baterainya saja yang menurut aku ya bisa dibilang boros atau bisa juga dibilang irit. Buat bermain game Genshin Impact menurut aku cukup boros, tapi buat bermain game PUBG Mobile maupun Mobile Legends cukup irit atau bisa dibilang irit. Kemarin saya sudah review ya untuk bermain game PUBG Mobile dan Mobile Legends. Kalian tinggal tonton saja videonya. Di situ saya sudah menjelaskan untuk konsumsi baterainya ya. Jadi menurut aku sih cukup irit buat bermain game Mobile Legends maupun PUBG Mobile. Tapi buat bermain game Genshin Impact HP ini menurut aku cukup boros. Mungkin dari 100% ke 0% cuma 1 jam saja. Bisa lebih dari 1 jam tapi mungkin tidak sampai 1,5 atau 2 jam. Untuk pemakaian sehari-hari pun HP ini menurut aku masih worth it ya, bukan cuma buat gaming saja, tapi buat pemakaian sehari-hari seperti sosial media maupun di kebutuhan buat kamera. Jadi menurut aku sih HP ini masih worth it di tahun ini. Buat teman-teman yang pengen beli Huawei P30 mungkin harganya sekitar 2,5 sampai 3,5 jutaan, tergantung kondisi dari unitnya itu. Ada yang full set, ada yang batangan, ada yang internasional, ada yang garansi resmi Indonesia, ada juga yang versi Jepang seperti Docomo dan lainnya. Untuk unit yang saya pakai ini unit Cina ya, jadi ini menggunakan Harmony OS. Kemarin saya sudah sedikit review Huawei P30. Kalian tinggal tonton saja di channel ini ya, saya sudah upload videonya. Dan saya dapatkan dengan harga 2 jutaan karena ini satu SIM all operator dan satu SIM itu cuma Telkomsel only. Jadi menurut aku sih HP ini cukup murah ya, di harga 2 jutaan kita sudah mendapatkan HP dengan performa yang lumayan bagus atau bisa dibilang bagus. Ya masih cukup bagus lah, masih cukup ngebut atau bisa dibilang ngebut di tahun ini. Jadi menurut aku sih HP ini masih worth it atau masih sangat worth it sekali di tahun ini, baik kebutuhan gaming maupun non gaming. Buat teman-teman yang tidak suka hobi gaming, HP ini juga masih worth it ya. Untuk baterainya sendiri ini juga sangat irit sekali untuk kebutuhan non gaming. Untuk genggamannya HP ini menurut aku cukup nyaman karena ukurannya yang kecil yaitu 6,1 in dan bobotnya pun cukup ringan, jadi untuk bermain game lama-lama tidak gampang capek ya. Jadi ini menurut aku sih nyaman sekali buat bermain game maupun buat non gaming. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit tes game Genshin Impact di Huawei P30 ini. Oke, terima kasih, mantul.